Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, massanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2.500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau kubuat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot dronemu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas dronemu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik. Tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu.
pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. Satu lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa. Dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat, sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi.